kencangan. Aduh. Oke. Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai Cucokers, apa kabar? Sekarang saya akan menambah sapaan saya bukan hanya buat Cucokers, tapi buat kalian yang Fujoshi. Hai Fujoshi. Dan berawal dari DM Instagram yang mengatakan bahwa oh, jiwa Fujoshiku meronta-ronta mendengar cerita kamu katanya. Dan akhirnya saya searching tentang Fujoshi, tapi itu nanti akan saya bikin satu segmen khusus, satu konten mengenai Fujoshi itu apa, terus kemudian siapa mereka, terus kemudian apa yang dilakukan sama mereka. Karena beberapa hari terakhir saya juga dapetin DM lewat Instagram yang mengatakan bahwa mereka katanya setelah mendengar cerita kisah dari yang season pertama dulu itu waktu saya sama Mas Rian, itu pesannya adalah oh my god, setelah mendengar cerita kamu tuh jiwa Fujoshiku meronta-ronta gitu. Dan mereka penasaran banget dengan sosok Mas Rian seperti teman-teman yang lain. Kupikir Fujoshi itu apa, ternyata setelah saya searching, Fujoshi ini adalah kayak perempuan-perempuan yang suka BL drama. Dan menurut saya pribadi itu masih wajar dan juga normal-normal aja seorang wanita hetero yang mereka lebih menyukai kayak drama BL atau kayak manga BL atau kayak apa namanya film-film yang berbau boys love, percintaan antara laki-laki dan laki-laki. Karena buat aku kalau kalian Fujoshi artinya kalian itu lebih open minded dibanding orang-orang lain. Kenapa? Karena Fujoshi itu lebih terbuka, lebih menerima dan lebih bisa melihat bahwa ini adalah keadaan yang real di dunia ini tuh ada seperti itu. Dibanding para orang-orang yang mereka mencoba mengkaburkan fakta yang ada di dunia nyata dengan menggantikan serial-serial di televisi yang mereka tuh kayak mempertontonkan keranda terbang lah, keranda masuk ke empang, atau azab seorang yang nyinyir kuburannya nggak bisa nutup lah, atau azab seorang apa gitu yang sebenarnya itu tidak real di dunia nyata, tapi mereka mencoba mempertontonkan itu dan itu dampaknya nggak ada sama sekali. Yang nyinyir masih tetap nyinyir, yang segala macam mereka masih melakukan kejahatan. Bahkan justru karena film di sinetron-sinetron yang ada di TV itu yang kalian tonton adalah dari awal sampai akhir itu yang dipertontonkan adalah kejahatannya. Mungkin tidak sopan sama orang tua, mungkin dia selingkuh atau dia berjudi apa segala macam. Yang dicontoh justru yang jelek-jeleknya. Kenapa? Karena sepanjang film itu yang dipertontonkan adalah yang jelek. Akhirnya itu yang ditangkap mungkin sama masyarakat, akhirnya sama sekali tidak berdampak. Dan itu sebenarnya tidak efektif kalau memang mau mencontohkan itu ya. Kehidupannya itu yang real gitu. Real ini loh, real. Dan sayangnya hal-hal itulah yang dianggap pantas dan juga layak untuk dipertontonkan di pertelevisian di Indonesia. But anyway, it's okay. Sementara Fujoshi ini hanyalah kebebasan memilih tontonan. Kayak misalkan kita suka warna, ada yang suka warna hijau, ada yang suka warna kuning. That's it, sesimpel itu gitu. Kalau misalkan kalian yang suka warna hijau ya jangan memaksakan orang yang suka warna kuning jadi suka warna hijau gitu. Jadi itu hanyalah kebebasan memilih tontonan. Oke, baiklah, sekarang saya akan melanjutkan episode berikutnya dalam titik andol. Terlalu banyak insiden yang terjadi pada malam itu. Ada kita bertengkar sama suaminya Darmini, terus kemudian ibunya Jono juga meninggal. Dan saya baru merasa bahwa saya terlalu banyak keluar dan tidak memikirkan bahwa saya masih ada tanggungan kos, masih ada tanggungan Bo Rai, masih banyak yang harus saya tanggung. Dan saya juga tidak pernah kirim sama orang tua, tidak pernah nelpon pada saat itu karena memang saya tidak bekerja. Dan saya merasa kayak mau ngubungin orang tua gimana nanti kalau misalnya ditanya saya dalam keadaan apa, kok tidak pernah kirim. Jadi pada saat itu pokoknya semuanya stres tuh on banget gitu. Saya kabur-kaburan, saya bolak-balik menghindari pulang ke kos. Nah pada saat itu akhirnya saya memanfaatkan Darmini. Karena Darmini pada saat itu kan lagi dalam ketergantungan banget, harus kemana-mana sama saya kan. Dan saya mengambil kesempatan untuk Darmini kan pada saat itu punya tabungan. Aku bilang, Darmini kayaknya boleh gak sih kalau misalkan saya itu pinjem duit, aku bilang gitu. Karena pada saat itu aku berpikir
daripada nanti kita kabur-kaburan dari hotel ke hotel, mending aku pinjam duit kamu untuk bayar kos aku. Nanti kalau misalkan gimana kita bisa tidurnya di kos aku, nggak usah nyewa hotel, sayang duit kamu gitu. Yang penting kos aku tuh terbayar dulu, terus kemudian kita bisa datangnya pulangnya ke kos aku bilang gitu kan. Akhirnya Darmini itu minjemin duit aku pada saat itu kalau nggak salah 3.500.000. Cukup banyak, yes. Aku bilang, Darmini nanti aku balikin ketika aku kerja ya. Darmini, iya tenang aja sis, nanti kamu balikinnya pas kamu kerja aja, kalau kamu belum kerja ya balikinnya nanti aja, dia bilang gitu. Darmini pada saat itu bilang kayak gitu. Super duper baik, yes. Dan saya juga merasa kayak memanfaatkan situasi karena pada saat itu Darmini mau pulang ke rumah suaminya juga lagi dalam keadaan seperti itu. Dan akhirnya uang 3.500.000 yang saya pinjam dari Darmini itu buat bayar kos, terus buat nyicil BPKB-nya si Blakong karena itu sudah mulai on ya pembayarannya. Jadi saya juga harus nyicil itu, terus kemudian buat nyicil sedikit buat borai. Pokoknya ya sekali lagi gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Saya pinjam ke Blakong, saya pinjam ke Darmini untuk nutupi Blakong begitu loh. Jadi benar-benar seperti itu terus kehidupan pada saat itu. Pada saat itu saya cukup menjaga amanah mereka sebenarnya. Mereka sudah percaya saya kayak Blakong meminjamkan BPKB, Darmini meminjamkan duit. Pikiran saya ya pokoknya saya harus bekerja untuk melunasi hutang itu gitu. Masih ada dalam pikiran saya tuh harus bekerja. Cuman pada aksinya itu saya setiap hari tuh lontang-lantung bersama Darmini, tidak mencari kerja gitu. Karena pada saat itu kalau ngelamar pun tidak ada feedback. Akhirnya saya jadi kebingungan gitu. Mau punya waktu sendirian mau buat ngelamar kerja, sementara Darmini membutuhkan saya untuk menemani dia gitu. Jadi akhirnya pada saat itu ya makin lama akhirnya utang itu tidak terbayarkan begitu. Dan di tengah carut marut problematika dengan saya yang penuh hutang pada saat itu, tiba-tiba muncullah kayak ada sebuah harapan kayak aku akan punya pacar lagi. Tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang berisi 3 huruf BRP, tanda tanya. Itu artinya berapa, dan itu biasanya adalah cikal bakal di mana saya akan dapat kucuran rupiah begitu. Karena tahu sendiri kan, saya udah buka lapak di satu situs yang memang benar-benar saya pasang nomor saya di sana. Kalau misalkan ada dari nomor itu menghubungi BRP alias berapa, artinya itu adalah bookingan, ya kan? Dan pada saat itu aku berpikir, wah lumayan nih bisa nyicil Darmini dan juga Blakong gitu kan. Setelah aku sabar, jawabin pesan, layanin chattingannya, ternyata tidak deal pada saat itu. Dan kini tiba-tiba grinderku gantian bunyi kruk kruk gitu. Terus aku buka, dia bilang, halo apa kabar, ini dari sebuah akun yang tidak ada fotonya pada saat itu. Saya kan paling malas melayani akun yang tidak ada fotonya kan. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu aku ladenin aja. Dia tanya apa, saya jawab sesuai porsinya. Sampai-sampai dia itu minta nomor WhatsApp yang itu antipati banget aku untuk bagikan nomor WhatsApp aku lewat Grindr kepada seseorang yang akunnya sama sekali tidak ada fotonya pada saat itu. Tapi yang anehnya kenapa kok saya bisa kasih pada saat itu nomor WhatsAppku. Akhirnya aku kasih nomor WhatsApp. Pertama kenapa saya kasih nomor WhatsApp, karena saya sudah putus dari Mas Rian. Sepertinya saya ngerasa kering begitu, kurang dibasahi begitu ya kan. Jadi saya akan benar-benar membuka hati selebar-lebarnya siapapun nanti yang datang. Kalau misalnya aku suka ya just give it a go gitu. Maksudnya mau itu buat fun lah, mau itu buat berteman, mau itu buat nanti dia akan bayar atau segala macam. Aku membuka segala macam bentuk hubungan, baik hubungan apapun itu. Jadi akhirnya saya kasih nomor WhatsAppku. Terus tiba-tiba dia beralih ke WhatsApp, kita chattingan, kita ngobrol. Tiba-tiba dia bilang gini, kamu mau nggak besok aku jemput kamu katanya. Besok aku rencananya mau dinner tapi sendirian. Aku pengen ngajak kamu dinner, mau nggak? Wow, ada orang mau ngajak dinner. Karena biasanya kalau cuma ngajak traktir makan gitu di pinggir jalan kayak di lalapan, nggak mungkin orang itu akan bilang dinner. Kalau dinner artinya kayak ini orang agak sedikit well educated dan mungkin ngajaknya ke tempat-tempat yang lumayan mahal begitu. Karena bahasanya dinner kan. Kalau misalkan coba deh kalau kalian diajak, aku traktir dinner yuk katanya. Tapi nggak mungkin orang itu akan ngajak dinner kita di lesehan kan. Kalau bahasa dinner ya pasti di restoran. Jadi otakku pada saat itu ya oke. Jadi pada saat itu ketika bahasanya keluar dinner, aku tahu nih orang bukan sembarangan. Paling tidak aku akan diajak dinner di tempat yang ya bukan lesehan. Karena selama ini aku kan benar-benar kepengen makan yang di tempat enak begitu, bukan melecehkan makanan biasa, tapi memang selama ini tuh lama banget sudah tidak merasakan makanan-makanan restoran gitu. Akhirnya aku oke aja tanpa saya minta video call, tanpa saya minta fotonya dia seperti apa, no. It's okay, apapun jenis kamu silahkan datang, saya akan terima.
Entah diterima nanti jadi teman atau jadi apa-apa, selanjutnya terserah nanti. Intinya aku ketemu dulu karena selama ini saya sudah jarang ketemuan, jarang dapat tamu pada saat itu. Akhirnya ya udahlah, nggak usah ada perjanjian apapun, datanglah. Akhirnya itu jemputnya saya itu di apartemen Taplun karena pada saat itu aku lagi ada di apartemennya Taplun. Dia jemput ke sana, saya keluar, dia pakai mobil. Ada mobil sedan hitam mulus halus kayak telur gitu. Aku pikir jiwa miskinku meronta-ronta. Aku pikir ya ampun, ini orang tua apa anak muda, tapi apapun lah pokoknya langsung aja saya hampiri. Dia ada di mobil warna hitam sedan, tapi gue nggak tahu jenis mobilnya apa, tapi yang jelas dia orang kaya pastinya kalau misalnya sudah pakai mobil seperti itu. Tapi nggak tahu apakah dia supir atau apa, kita kan nggak tahu. Tapi pada saat itu kalau orang pakai mobil, aku baper. Oke, saya buka pintu. Gue bukan matre, tapi gue lagi dalam keadaan tidak punya duit. Terus kemudian ada yang jemput pakai mobil, itu saya baper, men. Seperti itu biasanya. Saya buka pintu mobil, jegrek. Saya langsung bisa melihat mukanya, saya bisa melihat badannya, saya bisa melihat semuanya. Anak muda. Di situ aku excited banget. Oh, oke, anak muda. Tapi saya tidak begitu terlalu memperhatikan mukanya dengan jelas apakah dia ganteng apa tidak. Tapi yang jelas dia lebih bersih dan dia lebih putih dari saya karena langsung kelihatan mukanya sehat begitu. Saya duduk, saya salaman, tangannya itu halus banget. Tangannya gede tapi dia halus banget kayak pokoknya jadi minder, tangannya tuh halus banget gitu. Suaranya juga gede, laki. Di pikiranku tuh oke, that's it, enough, lebih dari cukup. Kamu muda, kamu punya mobil, kamu halus, that's it. Itu yang saya butuhkan saat ini. Orang yang mungkin kalau misalnya kamu lagi nembak baru saya duduk di mobil, dia bilang kamu mau gak jadi pacarku, aku pikir oh tolong tembaklah aku gitu. Tapi pada saat itu tidak dilakukan seperti itu. Paling tidak aku sudah mikir kayak aku akan menyerahkan diriku buat dia gitu. Karena saya sudah merasakan empuknya duduk di jok mobilnya dia gitu. Jadi aku pikir aduh saya sepertinya pengen ada di kenyamanan ini selamanya gitu. Tapi pada saat itu oke, jangan terlalu bermimpi panjang dulu. Akhirnya saya diajak makan ke sebuah restoran favorit dia. Dia bilang katanya kalau di Jakarta atau di Bandung atau di mana-mana dia selalu makannya di sini. Oh aku pikir ini pasti restoran franchise, mungkin McDonald atau KFC, aku tidak tahu karena dia bilang ada di mana-mana pada saat itu. Aku cuma mengikuti aja gitu. Akhirnya kita berhenti di sebuah restoran, ternyata namanya Holy Cow. Ini adalah steakhouse, tempat steak begitu. Itu sebenarnya dekat dengan kos-kosanku, tapi aku nggak pernah ke situ jelas karena itu adalah sebuah restoran. Dan kalau saya lihat menu-menunya itu tidak murah di situ karena menyediakan steak dan steaknya itu benar-benar yang berkualitas kan. Nggak tahu ya kalau kalian, tapi buat aku itu steaknya berkualitas di Holy Cow itu. Akhirnya kita masuk karena di Holy Cow itu kan lampunya sangat cementor begitu, kelihatan banget mukanya. Akhirnya saya bisa melihat mukanya dengan jelas begitu. Ternyata dia Cucok alias Citu ganteng, sumpah. Menurut aku, karena aku pernah temukan ke beberapa temanku, ada yang bilang ganteng, ada yang bilang tidak. Ternyata ganteng itu relatif, tapi buat aku itu adalah tipeku. Itu perangainya dewasa, terus kemudian sangat mengayomi, tapi sepertinya mukanya tuh brondong gitu. Mukanya berondong tapi mengayomi, sifatnya tuh dewasa dan gentle. Sepertinya kayak aku lebih tua tapi saya tidak tahu umurnya berapa karena saya belum banyak tanya gitu. Ketika kita baru masuk restoran, tiba-tiba segerombol bapak-bapak ibu-ibu yang lagi pada dinner di Holy Cow itu tiba-tiba Pak Edo datang katanya. Aku dia kayak manggil siapa, tapi arahnya ke kita. Terus tiba-tiba disitulah saya tahu bahwa dia tuh namanya Edo, nama samaran. Dia tuh namanya Edo. Dia bilang, aduh, kenapa orang-orang kantorku ada di sini? Kamu bisa nggak itu kita duduk di meja luar aja ya? Dia bilang gitu. Kamu duduk di sana dulu deh gitu. Saya mau nyamperin mereka katanya. Oh, dia menyingkirkan aku. Sepertinya aku dibawa dia ke restoran itu malu-maluin apa gimana? Saya agak sedikit tersinggung waktu itu. Kenapa nggak langsung saya diperkenalkan? Ya udah sebagai temannya apa gimana gitu. Tapi itu agak sedikit tersinggung. But anyway, saya tidak tahu siapa mereka. Tapi yang jelas itu adalah pertama kali saya dengar itu namanya Edo. Akhirnya saya keluar, kita duduk di meja luar. Saya pilihkan meja yang romantis di luar karena di situ tuh cuman ada beberapa orang aja. Saya butuh kayak benar-benar kepengen melihat mukanya dia secara jelas. Jadi saya pilih sebuah meja yang hanya isinya kita berdua pada saat itu. Dia nyamperin mereka teman-teman kerjanya, akhirnya dia keluar, terus dia duduk di kursi. Dia bilang, sorry itu tuh teman-teman kerjaku, dia bilang gitu. Terus pada saat itu aku berpikir kok dia dipanggil Pak, padahal dia sepertinya kayak masih muda banget. Sementara yang panggil Pak itu adalah orang-orang yang sepertinya usianya kayak
50-an, kayak ibu-ibu berhijab itu istri-istrinya mereka itu. Pokoknya intinya mereka tuh kayak om-om yang sudah tua sekitar 50 tahunan gitu. Cuman ini sepertinya kan masih berondong pasti, tapi dipanggil Pak gitu. Jadi aku agak penasaran dia sebenarnya kerja apa, terus mereka itu teman-teman kerja seperti apa pada saat itu. Tapi akhirnya di akhir ketika para bapak-bapak itu keluar terus pamitan, Pak Edo duluan ya, Pak Edo duluan ya, silakan Pak Edo duluan ya. Terus what? Kayak dihormati banget. Kalau biasanya kalau sesama teman kerja apalagi dia tuh seperti masih berondong pasti dok pulang dok gitu, tapi ini Pak Edo duluan ya, Pak Edo duluan. Apakah itu bapak itu terlalu sopan atau bagaimana? Tapi ternyata akhirnya si Edo ini jujur sama aku kalau dia adalah, saya sebutin aja ya tempat kerjanya, dia itu manajer area Denpasar dari Unilever.